Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Raya Asmaul Husna yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulia karena iman dan Islam, mulia karena kita tunduk taat patuh melaksanakan perintah-perintah Allah, mulia karena kita berusaha untuk selalu menjauhkan diri kita dari segala bentuk maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syukur hadirat Allah, bagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiyah, nikmat jasmani dan rohani, diringankan oleh Allah menuju masjid untuk sholat berjamaah subuh, dan masih diringankan lagi duduk sejenak di majelis ilmu sampai dengan nanti syuruk, bahkan mungkin lewat sedikit sampai ngajinya tuntas, baru kemudian kita sholat duha. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan duduknya kita, aktivitasnya kita dicatat oleh Allah sebagai amalan saleh. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian setiap Ahad pagi keempat di masjid ini adalah seputar akidah yang kami nukilkan dari kitab Jawahirut Tauhid, untaian-untaian indah dari ilmu-ilmu kalam yang mudah-mudahan akan menguatkan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kembali suatu sejarah ketika peperangan Siffin. Peperangan Siffin itu perang Siffin kalau bahasanya. Perang Siffin itu perang antara siapa, Pak? Antara Sayyidina Ali radhiyallahu an dan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu an. Pihak Sayyidina Ali radhiyallahu an, pihak Muawiyah itu hampir kalah. Ketika mereka hampir kalah, mereka mengangkat mushaf tinggi-tinggi, Quran diangkat tinggi-tinggi. Bukan diangkat pakai tangan, pakai tombak, pakai ujung tombak. Seraya menyeru pemberhentian peperangan dengan bertahkim. Kemudian Sayyidina Ali sebagai orang yang memang hatinya lembut, tidak ingin melanjutkan peperangan itu. Karena hal ini memang sudah menjadi kebiasaan Sayyidina Ali, lebih memilih perdamaian dibanding dengan peperangan. Tapi sebagian dari pasukan Sayyidina Ali itu tidak terima. Jangan mau, itu muslihat. Biasa orang kalau mau kalah ya kemudian mencari perlindungan dengan cara apa? Bertahkim seperti itu, ngangkat mushaf. Setiap orang yang terdesak pasti minta penghentian saling tembak atau saling membunuh dengan mengadakan perundingan. Nah, tetapi sebagian tadi anak buahnya atau pasukannya Sayyidina Ali mendesak supaya yang sebagian menerima, sebagian supaya tetap tidak menggubrisnya. Itu sekedar muslihat. Tapi sebagian lagi mendesak, wahai Ali, terima saja. Karena Sayyidina Ali orangnya lembut hatinya, kemudian setuju, Pak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagian yang lain tetap tidak menerima, tidak suka menerima tahkim itu. Tahkim itu begini, Pak, ngangkat Al-Quran sembari berteriak, la hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah, sambil pegang Quran.
Nah, akhirnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka yang tidak mau menerima, menganggap bahwa orang yang mau berdamai pada ketika pertempuran adalah orang yang ragu pada dirinya sendiri dalam kebenaran peperangan yang ditegakkan. Hukum Allah sudah nyata, kata mereka yang tidak mau menerima tahkimnya orang yang mau kalah itu. Siapa yang melawan khalifah yang sah berarti harus diperangi. Nah, ini menurut prinsip orang yang tidak mau menerima tahkim atau menyeru pemberhentian dengan cara mengangkat mushaf Al-Quran. Ketika peperangan tujuannya adalah menegakkan kebenaran demi keyakinan kepada agama kita. Prinsip orang yang nolak, kita berjalan di atas garis yang benar, garis yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kenapa kita harus berhenti perang? Tuntaskan, tebas mereka habis, kata mereka. Tetapi apa boleh buat, peperangan sudah dihentikan oleh Sayyidina Ali. Kaum ini yang tidak mau berhenti akhirnya sangat membenci Sayyidina Ali. Karena apa? Dianggapnya Sayyidina Ali itu lemah dalam menegakkan kebenaran. Sebagaimana mereka membenci musuhnya saat itu yang diajak perang, Sayyidina Muawiyah. Muawiyah dianggapnya apa? Melawan khalifah yang sah. Nah, kaum inilah yang kemudian keluar dari barisannya Sayyidina Ali karena menganggap Sayyidina Ali lemah, tidak berprinsip pada hukum Allah, padahal dia adalah pemegang tapuk kepemimpinan kekhalifahan yang sah. Membenci Sayyidina Ali, tapi juga membenci Sayyidina Muawiyah karena dianggapnya memberontak atau melawan khalifah yang sah. Maka kaum inilah yang kemudian dinamakan kaum Khawarij. Kaum Khawarij adalah kaum yang keluar, yakni keluar dari Sayyidina Ali dan keluar dari Sayyidina Muawiyah. Nah, mereka itu punya semboyan, la hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali dari hukumnya Allah, yaitu Al-Quran. Tok, pakai tok, Pak. Mereka menuntut Sayyidina Ali untuk mengakui kesalahannya, sebab menerima tahkim atau mengakui bahwa ia sudah menjadi kafir. Segitunya, Pak. Sayyidina Ali dianggap harus ngaku salah, dan kalau tidak mengaku salah harus mengakui dirinya sudah kafir. Karena apa? Tidak berhukum dengan Al-Quran. Di surat Al-Maidah kan kalimatnya memang seperti itu. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Minimal faulaika humul zalimun. Subhanallah. Mereka lihatnya letterlock, tekstual. Padahal saat itu ketika terjadi perdebatan begitu sengit, Sayyidina Ali itu pegang Al-Quran yang mereka sering buat slogan. Tidak ada hukum kecuali Al-Quran ini. Sayyidina Ali pernah begini bahasanya, sal hadzal Quran. Tanya ini Al-Quran. Tanya. Quran kan ini, tanya sekarang Qurannya. Mereka jawab apa Pak ketika digituin? Ini kan hanya mushaf, hanya tulisan. Maka apa pemahamannya? Untuk paham Al-Quran ini harus orang yang paham, memahami mushafnya, bukan asal pegang Al-Quran kemudian teriak tidak ada hukum kecuali dengan Al-Quran. Lah kalau nggak bisa baca, kalau nggak bisa memahami, kalau bisa mengerti apa yang ada di dalam Al-Quran, apa nggak rusak itu agama? Itu mulanya, Pak. Sal hadal Quran. Mereka sendiri nggak bisa bertanya kepada Al-Quran. Wong mereka hanya taunya tekstual doang. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ali sebegitu alimnya, orang yang begitu luar biasa pemahamannya terhadap agama, karena di bawah bimbingan langsung dari Sayyidina Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dianggap keliru memahami Al-Quran. Bahkan kalau tidak mau mengakui kekeliruannya, dianggap kafir. Sadis nggak Pak? Sadis. Mereka mengancam
Kalau Sayyidina Ali mau bertobat, mengaku kesalahannya, maka mereka akan gabung kembali dengan Sayyidina Ali, akan menjadi pendukungnya, akan menjadi pembelanya dalam melawan Sayyidina Muawiyah. Tetapi kalau tidak, maka Sayyidina Ali dan Muawiyah dua-duanya harus diperangi. Ini di mata kaum Khawarij. Nah, tersebab pembelotan kaum Khawarij ini, masa pemerintahan atau kekhalifahan Sayyidina Ali itu mendapatkan kesulitan yang luar biasa. Setiap kali Sayyidina Ali menyampaikan pidato atau menyampaikan satu amanah di depan publik, kaum Khawarij itu bikin onar, berteriak-teriak, selalu bilang la hukmu illa lillah. Begitu pula ketika Sayyidina Muawiyah menyampaikan pidato atau orasi kalau bahasa sekarang, mereka selalu membuat keonaran. Nah, setelah mereka merasa bahwa Sayyidina Ali tidak akan meninggalkan pendiriannya, maka orang-orang Khawarij ini semuanya meninggalkan Sayyidina Ali, pergi meninggalkan pula Sayyidina Muawiyah, pergi meninggalkan keduanya, kemudian menetap di satu tempat namanya Harura, yang jumlahnya waktu itu zaman Sayyidina Ali loh, orang-orang yang balelo seperti ini jumlahnya tidak kurang dari 12.000 orang, Pak. Mereka mengangkat kepala atau pemimpin namanya Abdullah bin Wahab Arsyid. Mereka menamakan dirinya kaum Khawarij, orang-orang yang keluar berperang untuk menegakkan keadilan menurut mereka. Nah, yang harus kita pahami dalam hal ini, Pak, sampai hari ini barisan ini tidak akan ada pernah yang mengakui pengikut atau apalagi sampai membawa label Khawarij atas dirinya, baik individu maupun kelompok. Tapi ideologinya banyak dipraktekkan, banyak diikutin. Makanya kita harus paham dalam akidah, dalam memahami akidah, yang bisa membedakan mana akidah Khawarij dan mana akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, Pak. Nah, ini saya sampaikan sedikit biar bahkan mungkin sifatnya mengulang, biar lebih ingat, dan kita harus lebih hati-hati hari ini. I'tiqad kaum Khawarij itu apa sih? Kaum Khawarij adalah kaum yang terlalu cepat dan sangat mudah mengkafirkan orang yang tidak mau mengikuti pemahaman mereka. Itu cirinya, Pak. Kaum Khawarij adalah kaum yang sangat cepat, terlalu cepat mengkafirkan orang lain yang tidak mengikuti pemahaman mereka. Beda dengan mereka, ya udah kafir. Nah, bahkan salah satu tokoh dari mereka namanya Nafi bin Azraq, digelari Amirul Mukminin oleh mereka, kaum Khawarij, sebagai pemimpin kaum mukmin, memfatwakan bahwa sekalian yang membantah orang kafir, artinya apa? Memfatwakan bahwa menurut tokoh ini, Nafi bin Azraq ini, orang yang tidak sepaham dengan akidahnya mereka, halal darahnya, halal hartanya, halal anak istrinya. Serem atau serem? Serem, Pak. Nah, jadi kalau hari ini ada orang yang gampang banget nuduh orang lain yang tidak sepaham kafir, pasti nggak bakalan mau disebut Khawarij. Tapi itulah ciri-ciri Khawarij. Boleh membantah, aku bukan Khawarij, tapi itulah ciri-cirinya Khawarij. Gampang sekali nuduh orang lain kafir. Yang kedua, ciri akidah Khawarij adalah berpendapat bahwa yang dikatakan iman itu bukan pengakuan dalam hati dan ucapan dengan lidah saja, tetapi amal ibadah menjadi rukun iman itu sendiri. Barang siapa yang meninggalkan sholat, barang siapa yang meninggalkan puasa, zakat dan lainnya, maka dia dihukumi kafir. Itu menurut orang yang pahamannya adalah Khawarij. Jadi iman itu bukan iqrarun
tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Bukan. Tapi menurut dia yang dua benar, sama dengan kita, harus diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan. Tapi yang ketiga, mereka mengatakan harus menjadi bukti amalnya harus. Kalau tidak belum disebut iman. Kalau ngaku iman, udah bersyahadat, yakin Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan alam semesta yang wajib kita sembah. Tapi orang ini masih malas. Belum sholat, belum puasa, belum zakat. Di mata orang Khawarij kafir masih. Masih kah? Masih kafir. Ahli sunnah wal jamaah itu enggak. Jangankan kau ninggalin sholat, ninggalin puasa. Nah, tetap Islam, tapi disebutnya bukan kafir, fasik. Orang yang sudah Islam tapi masih doyan maksiat, nggak dihukumin kafir. Termasuk adalah orang-orang yang zalim pada dirinya, nggak langsung dihukumi kafir, Pak. Tapi hebatnya orang ulama Indonesia itu bikin istilah sendiri. Karena apa? Saking takutnya, khawatirnya salah menjustis, salah menghukumi. Orang udah bersyahadat, orang berikrar dengan 2 kalimat syahadat, itu kan berarti udah Islam. Apapun haliyahnya, saking khawatirnya dan menjaganya ulama Indonesia itu kalau menjulukin orang-orang yang masih nggak genah, ya kadang kali dengan sebutan bromo corah gitu kan. Tahu bromo corah, Pak? Orang nggak jelas gitu kan. Orang rasdan, setengah waras, setengah. Tahu nggak? Rasdan tahu nggak? Nggak langsung berani hukumin kafir, nggak. Kenapa? Sekali menuduh orang lain kafir, konsekuensinya serius di hadapan Allah. Kalau ternyata dia bukan kafir, tuduhan itu balik, Pak. Itu keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Nah, jadi kalau menurut orang Khawarij, model-model kita yang kadang sholatnya digampangin bahkan sampai lewat, ada sebagian dari umat ini udah Islam sih, tapi belum puasa misalnya, zakat diakal-akalin, bahkan sekarang apa? Lebih mementingkan bukan zakat sih sekarang jadi mubah, Pak. Bukan hukum Islamnya menurut sebagian orang. Yang wajib apa? Pajak. Bener nggak sih, Pak? Iya kan? Itu di mata orang Khawarij masih kafir semua kita, Pak. Jangan-jangan. Baik. Kemudian ideologi atau akidahnya mereka yang ketiga adalah menfatwakan bahwa orang-orang sakit atau orang-orang yang sudah tua yang tidak ikut perang fisabilillah, maka orang itu pun dihukumi kafir dan wajib dibunuh. Serem atau serem? Serem, Pak. Orang udah tua, orang sakit, nggak ikut perang membela agama, itu dihukumi kafir. Kaum Khawarij yang keempat juga memfatwakan bahwa semua dosa adalah dosa besar. Tidak ada dosa yang namanya dosa kecil. Semuanya itu dosa besar. Hati-hati, Pak. Kira-kira model-model kita selamat nggak dari dosa? Ada nggak yang duduk di sini selamat dari dosa, Pak? Nggak ada kan? Kafir semua, Pak. Kan ngeri. Dan yang terakhir, akidahnya mereka juga memfatwakan bahwa anak-anak orang kafir kalau mati ketika kecil akan masuk neraka juga. Wong anaknya orang kafir. Karena ia kafir mengikuti kedua orang tuanya. Kan beda. Kalau ahli sunnah wal jamaah meyakini kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan ke dunia itu lahir dalam keadaan fitrah suci. Nah, dia akan menjadi apa tergantung orang tuanya. Orang baru lahir kok dihukumi kafir. Kasihan amat. Siapa yang memang bisa memilih kita dilahirkan dari siapa? Kalau saya boleh memilih, saya minta dilahirkan dari anaknya raja aja, Pak. Yang lahir udah langsung kaya raya. Besar sedikit langsung dikasih mahkota. Wah, subhanallah.
Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya kita memahami akidah-akidah. Sedikit demi sedikit kita harus berusaha memahami dan menerapkan pemahaman ini dalam kehidupan kita, dan harus benar-benar paham kalau akidah yang kita menjadi pegangan. Karena apa? Hari ini apapun paham mereka, bahkan yang tidak sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah, yang saya katakan awal tadi, mereka tidak akan pernah mau dituduh menjadi apa tadi? Khawarij. Bahkan mereka yang paling khawarij, ideologinya dipakai, hari ini ngakunya paling sunnah loh Pak. Paling Al-Quran banget, paling paham tentang Al-Quran dan sunnah banget. Maka hati-hati dengan kelompok-kelompok yang seperti ini. Kita bersyukur Pak, dikasih oleh Allah 4 permata. Rasulullah SAW pernah bersabda, arba'atun jawahiru fi jismi bani Adam yuzaluha arba'atu asya, ammal jawahiru fal aqlu wad dinu wal haya'u wal amalus shalih. Kita ini harus bersyukur Pak. Kata Nabi, kita dianugerahi 4 permata dalam tubuh kita. Tubuh manusia ini, kita semua dikasih oleh Allah 4 permata. Dan 4 permata ini harus dijaga betul, jangan sampai hilang. Karena 4 permata ini akan hilang oleh 4 perkara yang lain. Apa itu 4 permata yang disebutkan oleh Rasulullah? Yang pertama, al-aqlu, akal Pak. Akal adalah anugerah terbaik dari Allah untuk kita. Jaga betul akal kita. Otak kita, akal kita, jangan sampai rusak oleh hal-hal yang justru merusak akidah, merusak cara berpikir kita. Yang ada di otak kita adalah suudzon, bukan husnudzon. Padahal suudzon, kalau bahasa Arab kan suudzon, bahasa kitanya suudzon itu apa? Berprasangka buruk. Itu adalah penjegal seseorang untuk menjadi kekasihnya Allah Pak. Iya, jangan coba-coba Pak, kita itu membiarkan otak kita, akal kita dipenuhi oleh pikiran-pikiran negatif. Jangankan kepada Allah, kepada sesama, kepada diri sendiri, nggak boleh berpikir negatif Pak. Yang ada harus sebaliknya, berpikirlah positif, husnuzon, berpikir baik kepada diri sendiri, kepada orang lain, apalagi kepada Allah. Nah, itu akal, jaga betul dengan baik-baik. Akal adalah alat untuk memahami agama. Agama adalah rambu-rambu atau aturan yang memberikan arah, blueprint dalam kehidupan kita sebagai manusia, agar kita tahu dari mana kita sih, untuk apa kita ada di dunia ini, kemudian mau kemana setelah mati. Pahami betul Pak, itu Pak, kunci Pak. Jangan sampai nggak paham. Emang kita hidup itu di dunia kebetulan, sesuatu yang sia-sia. Oh, nggak ada yang kebetulan, nggak ada yang sia-sia. Allah menegaskan betul, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada sesuatu yang terjadi di atas bumi ini, sesuatu itu sia-sia, kebetulan, tidak ada. Nah, Allah menganugerahkan kita akal agar bisa memahami agama dengan baik, agar memahami aturan hidup dengan baik melalui blueprintnya yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian akal ini harus menjadi pemimpin dalam tubuh kita untuk memahami mana yang hak dan mana yang batil, mana yang patut atau yang tidak patut, mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Nasaihul Ibad mendefinisikan akal sebagai begini Pak. Jauharun ruhaniyun khalaqahullahu ta'ala muta'allaqan bibadnil insani yu'rafu bihil haqq wal batin. Permata ruhani adalah ciptaan Allah yang berada dalam jasad manusia untuk mengetahui al-haqqu wal batil, yang benar dan yang batil. Nah, makanya bersyukur Pak,
kita dikasih anugerah akal. Akal kita sehat, jangan dirusak oleh perusak akal. Apa perusak akal? Ya, di antara perusak akal yang zahir banget adalah kita membiarkan akal kita didominasi oleh hal-hal yang bersumber dari sumber yang tidak jelas, yang alatnya setiap hari kita pegang. Apa namanya? Gadget. Nah, hati-hati Pak, itu perusak akal. Tapi juga bisa memberi manfaat. Hanya saja yang mirip-mirip khamar sebelum diharamkan. Khamar sebelum diharamkan itu kan ayatnya begini, manfaatnya ada, tapi madorotnya lebih banyak, kan gitu. Sama, HP itu manfaatnya ada, siapa bilang nggak ada manfaatnya, madorotnya lebih. Emang jangankan dipegang anak-anak, dipegang orang tua, jadi terkontaminasi otaknya. Orang tua sekarang itu nggak mau kalah sama anak-anaknya, ya kan? Subhanallah. Baik, kemudian mutiara yang berikutnya, permata yang sangat mahal yang ada pada diri kita, kata Rasulullah, yang kedua itu apa? Ad-din. Apa itu ad-din? Agama. Agama adalah aturan atau norma yang mengarahkan akal manusia tadi untuk menerima hal-hal yang baik, yang layak, yang pantas. Agama menjadi pedoman bagaimana manusia menjalani kehidupan, bagaimana mengendalikan syahwat dan nafsu. Agama itu mengatur akal sehat kita agar mampu mengarahkan kita dapat menerima yang lurus, yang mampu memberikan ketenangan batin, lahir batin lah ya intinya, dan dapat melahirkan sifat-sifat yang mulia, yang agung, yang bermartabat, serta membuahkan amal soleh. Itu adalah agama. Kita bersyukur Pak, ada yang dari kita semuanya lahir dari darah daging orang tua yang sudah Islam. Maka ketika kita udah lahir, sudah dikumandangkan azan di telinga kanan, dan sudah didengarkan qomat di telinga kiri. Bersyukur Pak. Nah, sekarang itu banyak persalinan di rumah sakit, entah itu rumah sakit bersalin, entah itu bidan. Sampaikan kepada para dokter kandungan dan berbidan, azan di telinga kanan, qomat di telinga kiri itu number one sebelum diurusin yang lain. Kadang maaf atas nama, ya banyak sekali lah alasan dari mereka dirapiin dulu, bahkan sampai berjam-jam, baru kemudian disodorkan kepada orang tuanya, silakan diazanin. Itu sudah berapa macam banyak kalimat yang didengar oleh si bayi sebelum kemudian disodorkan kepada kita. Padahal ajarannya adalah jangan sampai mendengar yang lain-lain dulu kecuali kalimat yang mulia, yaitu dalam rangkaian azan Pak. Itu kadang maaf kalau saya sedikit agak ngeyel. Boleh dimandikan, boleh dibedong, boleh diapain. Dulu waktu alhamdulillah anak-anak lahir, saya prioritaskan azan dulu. Terserah Anda nanti mau diskusi apa di depan bayi saya, itu nanti, yang penting diazanin dulu. Ketika masih merah itu Pak, masih belum diapa-apain, itu diazanin. Tapi azan juga ada caranya, dan azan ternyata harus latihan Pak. Gak semua orang bisa azan kok ternyata. Apalagi orang yang baru nikah itu, yang belum pernah, mungkin gak pernah belajar di pesantren, gak pernah latihan azan. Azan itu butuh ternyata latihan. Wong saya pernah Pak, dampingin istri waktu itu keguguran, harus dikuret. Nah, di ruang-ruang sebelah itu ternyata ya banyak pasien yang melahirkan. Singkat cerita, ada orang melahirkan persis ba'da sholat waktu maghrib bila ya, anaknya lahir. Nah, saking senengnya teriak-teriak, diingatkan sama mertuanya, Mas, manggilnya Mas karena orang Jawa, diazanin, azan ya. Ternyata ketika dia azan, kan disunahkan azan di sebelah telinga sebelah mana Pak? Kanannya. Pernah azan sama orang belum sih? Oh, kayaknya perlu latihan juga nih. Nah, yang belum pernah itu harus latihan bener.
Qomat sebelah kiri, azan sebelah kanan. Lah ini mah di depan Pak, di atasnya Allahu Akbar gitu kan. Ternyata itu harus latihan Pak, biar tahu. Nah pas dikasih tahu sama mertuanya lagi, di sebelah telinga kanan dek, mas itu kan, sebelah kanan. Nah pas disimak-simak Pak, itu kan waktu maghrib, ternyata ada kalimat as-salatu khairum minan naum gitu Pak. Nah itu mah adzan subuh gitu kan. Ya mungkin saking semangatnya, yang pernah didengar latihan adalah mungkin rekaman di memorinya adzan subuh. Ternyata pas waktu ngadanin anaknya yang dikumandangkan adzan subuh, ada kalimat as-salatu khairum minan naum, dan itu terjadi Pak, bukan katanya. Dan ada faedah, ini ada faedah di dalam kitab I'anatul Thalibin Pak. Saya ingatkan sekalian lagi jelasin ini, antara azan dan iqamat di dalam kitab I'anatul Thalibin itu ada penjelasan faedah kebaikan yang apabila diamalkan insya Allah manfaatnya sangat besar. Antara azan dan iqamat, wajahnya di depan si orang itu bacakan surat Al-Qadar. Pernah dengar Pak? Bacakan anak cucu kita yang baru lahir itu surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hatta matla'il fajar. Faedahnya apa? Manfaatnya apa? Fadilahnya apa? Fadilahnya menurut yang menyusun kitab I'anatul Thalibin, barokahnya adalah anak yang diazanin telinga kanannya, dibacakan di wajahnya surat Al-Qadar, diikomatin di telinga kirinya, insya Allah sepanjang hidupnya terjaga dari perbuatan zina. Itu Pak. Penting atau penting? Penting. Hari gini Pak ngejaga anak, susahnya Masya Allah. Dulu orang tua kita, anak-anak kita anteng di rumah, di dalam kamar nggak keluar, bangga, merasa aman. Anak saya mah anteng di rumah. Anak zaman dulu Pak, anak zaman dulu anteng di dalam rumah, nggak suka keluyuran, orang tua boleh bangga, seneng anaknya nggak doyan keluyuran. Tapi hari ini sekarang nih, anak-anak kita nggak mau keluar dari kamar, nggak mau bergaul dengan lingkungan, harus waspada malah. Pastikan apa yang dikerjakan di dalam tuh. Apalagi HP-nya nyambung, wifi-nya, kenceng, hati-hati Pak. Hati-hati. Kan beda zamannya masalahnya Pak. Pantes ada satu riwayat mengatakan adibu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin ghaira zamanikum. Didik dan ajari putra-putri kalian dengan pendidikan yang lebih baik karena mereka diciptakan di zaman yang berbeda dengan zamanmu sekarang. Itu Pak. Penting sekali itu loh. Dulu kita mah aman, orang sekampung yang punya TV cuman Pak Lurah doang. Itu juga ditaruhnya di balai desa. Memang nggak gampang terkontaminasi produk-produk seumuran saya dan bapak-bapak yang rada-rada sepuh ini. Masih aman lah ya. Hari sekarang hiburannya di tangannya semua kok. Hati-hati Pak. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur Allah menitipkan kita di rahim-rahim yang sudah mengenal dua kalimat syahadat. Dan bersyukurlah bagi kita-kita yang kemudian diselamatkan oleh Allah walaupun lahir dari rahim yang mungkin belum mengenal Allah. Jadi ruh kita perjalanannya berliku sampai kemudian menemukan kembali keyakinannya, kemudian bersyahadat. Nah, semuanya itu berangkat dari akal sehat yang kemudian bisa memahami agama dengan baik. Karena akal akan mengarahkan kita dapat menerima agama yang hanif, yang lurus, yang mampu memberikan ketenangan lahir dan batin. Insya Allah. Nah, bersyukur Pak. Maka agama yang sudah kita yakini dengan berikrar dua kalimat syahadat,
Ya, kalau memang kita memang belum paham dengan kewajiban-kewajiban karena memang kurangnya ilmu. Salah satu riadohnya orang awam, dalam memahami agama, yaitu datang ke majelis ilmu, Pak. Seperti ini benar nih. Jadi riadohnya kita, standar orang awam dalam memahami agama, ya datang ke majelis ilmu. Orang awam kok. Beda kalau levelnya sudah lebih tinggi lagi. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, permata atau mutiara yang Allah berikan, kata Nabi kepada kita, adalah al-haya. Apa itu haya, Pak? Sifat malu. Malu merupakan sifat yang dikembangkan oleh agama untuk mengendalikan perilaku manusia yang dapat membedakan kita dengan hewan atau makhluk lain. Oleh karena itu Ibnu Hajar Al-Asqalani membagi malu menjadi dua, yakni hayaun nafsiyun dan hayaun imaniyun. Hayaun nafsiyun itu apa? Rasa malu yang diberikan oleh Allah pada setiap manusia, seperti rasa malu memperlihatkan aurat dan sejenisnya, berbuat maksiat di tempat terbuka, ya. Sifat ini tidak diberikan kepada hewan. Jadi kalau ada kesebutnya masih manusia, kok nggak malu memamerkan aurat, itu berarti sudah ketularan. Yang ngomong ibu-ibu loh. Ketularan hewan. Ya iya, memang hari ini begitu, Pak, Bu. Ya Allah, kadang kita gimana ya? Saya sering kadang ngurut dada. Naudzubillah summa naudzubillah. Kita bukan berarti ngomentarin jelek atau menilai jelek, demi Allah enggak. Cuman kita lagi memberikan pelajaran untuk saya pribadi dan anak-anak saya sendiri. Kadang saya melihat ada penampilan unik, entah di mall, entah di acara-acara resepsi pernikahan, suatu perhelatan resepsi ya. Orang tuanya rapi pakaiannya, jilbabnya, tertutup auratnya. Anaknya dibiarin, Pak, pakai pakaian yang apa ya bahasanya? Ya begitulah pokoknya. Ya gitu kan. Kok ya dibiarin? Gitu loh. Kenapa nggak dinasehatin itu loh? Ya minimal. Ya tertutup lah, jangan memamerkan. Karena biasanya apa? Saya itu rada ragu, Pak. Ini silakan nanti dicek ya sama ibu-ibunya di rumah. Ketika mereka minta paket yang buat dandan rapi-rapi, nyantik-nyantik diri, apa namanya, Pak? Skincare. Ternyata bapaknya hafal, Pak. Saya nggak sengaja nanya nggak ibu-ibu. Kalau ibu-ibu pasti paham lah. Ketika belanja skincare untuk tampil cantik-cantik, biasanya para ibu itu tampil cantik kalau mau tidur atau kalau mau kondangan. Saya mau nanya doang, Pak. Kondangan mau tidur? Kalau cantik-cantik itu ketika mau kondangan, kira-kira cantiknya buat suami atau buat orang? Lu nanya doang saya, Pak. Ibu-ibu jangan marah. Cantiknya buat suami atau buat orang? Buat orang. Nah, kalau mestinya nggak boleh kalah. Mau kondangan cantik dan tertutup rapi, kalau buat suami cantik dan seksi, dihadiahkan untuk suami. Itu baru mau berapa belanjanya dijabanin, Pak. Iya, tapi kalau dandannya kalau mau kondangan doang, kasihnya separuh aja. Kasihnya separuh aja. Bukan provokasi, Bu. Nah, kadang ibu-ibu mah sentimen buat suami. Wah. Minyaknya bukan minyak parfum, minyak kayu putih. Repot. Itu ibu-ibu majelis alim tempat lain, Bu. Kalau Asmaul Husna insya Allah mirip. Enggak nuduh, enggak. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hayaun nafsiyun, rasa malu yang diberikan oleh Allah pada setiap manusia tanpa kecuali, yaitu merasa malu apabila memperlihatkan aurat dan sejenisnya, apalagi berbuat yang tidak layaknya hewan di tempat
terbuka yang bisa dilihat banyak orang. Nah, selanjutnya hayaun imaniyun. Apa itu hayaun imaniyun? Ayyamna'al mu'min min fi'lil ma'asi khaufan min Allah. Yaitu ketika seseorang mampu mencegah dirinya untuk berbuat maksiat karena takut kepada Allah. Jadi ada nggak ada orang, rame atau sepi, tertutup atau terbuka, yang nggak berani maksiat. Karena apa? Dia sadar betul di dadanya ada keyakinan bahwa Allahu basirun, Allah itu maha memperhatikan, Allahu alimun, Allah maha mengetahui. Jadi nggak berani, Pak. Sifat ini hanya diberikan pada siapa? Orang-orang yang beriman, yang mampu menggunakan akalnya untuk memahami perintah dan larangan Allah. Karena itu wajar jika Rasulullah pernah memberikan nasihat kepada sahabatnya dengan mengatakan al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Nah, malu dalam hal ini misalnya malu untuk berbuat maksiat, malu meninggalkan perintah agama, malu tidak berbuat baik. Kenapa tidak sholat? Malu. Jangan sampai nggak sholat gitu loh. Allah udah ngasih rizki, Allah ngasih nikmat begitu banyaknya. Lo untuk berterima kasih saja nggak mau. Sholat itu adalah bentuk terima kasih, bentuk syukurnya kita atas anugerah dan nikmat Allah. Maka bersyukurlah kita dianugerahkan sifat malu. Dan ketahuilah Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, malu itu akar katanya dalam bahasa Arabnya itu adalah haya. Al-haya'u itu maknanya malu. Tapi dari akar kata yang sama maknanya apa? Hayyun itu maknanya apa? Hidup. Kok satu akar kata maknanya beda? Yang satu hayyun hidup, haya menjadi malu. Apa ada korelasinya? Ada. Artinya apa? Orang yang masih punya sifat malu, tandanya hatinya masih hidup. Kalau orang kok hayanya, sifat malunya udah hilang, nggak layak disebut orang masih hidup. Itu intinya. Saya mau ngomong mati kok nggak tega, Pak. Ya, pokoknya itulah ya. Baik, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu harus dipahami. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah, dihiasi dengan sifat malu. Malu untuk berbuat dosa, malu untuk meninggalkan perintah-perintah agama, dan malu kalau tidak berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Wong setiap Ahad pagi ngaji seminggu sekali aja kok malu. Maka males gak males, sakit gak sakit, hujan maupun terang, berangkat ke Asmaul Husna. Ngapain? Ngaji setelah sholat berjamaah. Yang keempat, mutiara yang Allah anugerahkan kata Nabi untuk manusia adalah amal soleh. Amal soleh, yakni perbuatan yang patut dan baik menurut kaidah agama. Amal soleh adalah buah dari kemampuan kita memahami agama dengan baik, menjalankan perintah agama, serta kemampuan kita mengendalikan sikap dalam kehidupan. Banyak orang yang mampu memahami agama atau mengerti ilmu agama, tetapi tidak mampu mengendalikan syahwat atau nafsunya. Paham agamanya? Paham. Ngerti. Tapi masih kalah, Pak, sama syahwat dan nafsunya. Sehingga ia tidak memiliki rasa malu. Maka ia hanya bisa melakukan sesuatu yang hanya berorientasi pada kebutuhannya yang kadang justru merugikan orang lain, Pak. Nah, contoh paling mudah dan contoh paling sederhana yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Betapa banyak orang pandai agama, ngerti agama, ngaji kok, tetapi tidak mampu mengendalikan diri. Sehingga ia bukan mengamalkan ilmu agamanya, namun hanya memperalat agama untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya. Banyak orang, bahasa ekstrimnya sekarang, menjual agama atau mencari sesuatu berkedok agama. Paling bahaya, Pak, paling ngeri. Maka akibatnya timbul dari itu adalah bukan amal soleh, justru maksiat yang dikemas dengan agama. Itu paling bahaya, Pak, hari ini. Jangan korelasikan jangan lagi santer ya sekarang ya.
Tapi ya silakan renungkan sendiri masing-masing lah. Renungkan sendiri masing-masing. Betapa banyak sekarang orang yang mencari kekayaan atau materi dunia dengan menjual agama. Karena memang paling enak menjual agama, Pak. Apalagi Quran, dijual paling cepat. Bikin orang gampang percaya itu ya Quran. Makanya Al-Quran digarisbawahi oleh Allah dengan sangat tegasnya. Banyak terulang di beberapa surah di dalam Al-Quran. Wala tashtaru bi ayatillahi samanan qalila. Jangan engkau jual belikan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Karena apa? Faktanya memang kenapa Allah memperingatkan berkali-kali di dalam Al-Quran? Banyak, Pak. Jualan Al-Quran itu paling bikin orang percaya itu loh. Quran, gitu kan? Makanya dulu saya pernah ketemu sama orang, naudzubillah. Saya ini tahadus bin nikmah, niatnya bukan membuka aib atau agar Bapak Ibu itu hati-hati ketika mencari orang yang kadang kelihatannya idealis betul. Ya Allah, pakaiannya Pak nggak cukup begini. Kalau Aziz ini tuh termasuk udah resmi banget, Pak. Yang saya kenal dulu itu sekitar tahun 2012 14, 3 tahun saya mengenal sosok ini. Ya Allah, ini kalau pakai gamis itu 3 lapis, Pak. 3 lapis. Serban yang dicantelin, belum imamahnya. Subhanallah. Kalau zikir, Pak, subhanallah, nggak cukup semenit 2 menit, 2 jam paling cepat, Pak. Kalau wasilah, Pak, kirim-kirim hadiah Fatihah. Seluruh wali dari ujung kulon sampai ujung wetan dikirimin. Subhanallah. Aziz saja tertipu. Bagaimana saya nggak kagum? Setiap minum, Pak, 1 tegukan diawali dengan bismillah. Ketika sudah selesai, alhamdulillah. Contohnya seperti ini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Gitu, Pak. Itu orang itu mau minum aja pakai trik, Pak, ya. Ini mah cerita asli ini. Ini cerita asli. Bikin saya kagum. Subhanallah. Nah, ternyata orang tersebut tidak layak di kemudian hari diketahui untuk diikutin. Karena apa? Jubah yang begitu keren itu hanya casing. Zikiran yang begitu panjang dan lama ternyata istiqdam. Tahu istiqdam, Pak? Saya kasih rahasia, hati-hati kalau ikut zikiran dan orang itu nggak jelas. Istiqdam itu apa? Yang dipanggil itu bukan ridho, yang diminta itu kan bukan ridho dan rahmatnya Allah. Tapi yang dipanggil itu demit, Pak. Istiqdam itu, hadam tuh itu yang dipanggil. Katanya itu biar membantu, mempercepat orang itu kaya. Hati-hati, Pak, orang ketemu orang seperti itu menipu sekali. Demi Allah itu menipu sekali. Hati-hati. Dan saya pernah kecele itu loh. Ya Allah, innalillahi. Untung saya itu punya banyak guru yang soleh-soleh dan yang lurus itu. Ditepuk pundaknya. Jangan kelamaan kalau belok. Digituin saya itu. Subhanallah. Diingetin sama guru saya. Maksudnya, Kiai, masih belum sadar. Akhirnya apa? Karena saya nggak ngeh-ngeh, nggak mudeng-mudeng, dipanggil oleh guru saya. Didudukkan dari jam 10 malam sampai jam 1. Dikasih tahu. Baru sadar, Pak. Dan itu bahaya sekali. Naudzubillah. Jangan sampai ketemu orang-orang seperti itu. Ngunci, Pak. Ngejebak sekali. Nah, itu adalah orang-orang yang suka menjual agama untuk kepentingan hawa nafsunya. Dan hari ini banyak. Apalagi maaf, yang lagi ramai loh. Ya, yang lagi ramai apa, Pak? Jangan bilang jualan nasab, gitu kan? Ntar ramai lagi. Saya nggak ikut-ikutan yang begitu, cuman ngasih tahu doang. Hati-hati. Siapapun dari kita, tolak ukurnya adalah keilmuannya, akhlaknya, adabnya. Kalau alim, adabnya bagus, akhlaknya mencerminkan akhlak Rasulullah, wajib dari manapun dia, siapapun dia, kita hormati, kita muliakan. Tapi kalau ada orang menepuk dada, aku ini, tapi
perilakunya, ucapannya, perbuatannya, ilmunya nol, buang. Nggak usah dihormati, nggak usah apalagi diikutin. Itu saja sih Pak, pesan saya. Jadi siapapun mereka, kalau akhlaknya bagus, ucapannya bagus, perilakunya bagus, alim, soleh, sami'na wa ta'na, ta'ziman wa ihtiraman, muliakan dan hormati, gitu loh. Tapi siapapun mereka menepuk dada, aku ini. Tapi ucapannya, akhlaknya, sukanya berdoa, sumpah serapah itu loh. Itu enggak wali banget nih loh. Enggak ada dalam sejarah walinya Allah, kekasihnya Allah, mau nabi taruh kekasih Allah, itu yang cangkemnya kotor itu enggak ada Pak, enggak ada. Apalagi sampai terus dohir, doain orang lain celaka, tinggalin aja Pak, tinggalin yang begitu Pak. Enggak akan selamat, enggak bakalan nuntun jiwa kita untuk meraih ridhonya Allah. Berat Pak. Dan jadi saya hanya bercerita agar Bapak Ibu itu hati-hati, jangan mudah tertipu oleh casing. Nah, Aziz juga sempat ketipu oleh casing seperti itu. Dan waktunya lama Pak, sampai 3 tahun loh saya ketipunya. 2012, 13, 14, baru sadar itu. Itu pun karena ditempeleng sama kiai saya. Hati-hati Aziz, jangan lama-lama beloknya, digituin. Kalimatnya lembut. Enggak, kamu tersesat enggak, jangan lama-lama beloknya. Baik, Bapak Ibu yang punya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan agar kita lebih banyak hati-hati untuk tidak mudah membiarkan amarah menyelimuti pribadi kita, perilaku kita. Karena apa? Amarah itu akan menghilangkan akal. Kita juga di warning sama Rasulullah dalam hadisnya untuk tidak punya sifat iri dan dengki. Karena apa? Iri dan dengki bisa menghilangkan agama. Kita juga di warning agar tidak gampang serakah. Serakah itu bahasa Arabnya toma, to, mim dan ain, tomaun. Dapat menghilangkan sifat malu. Orang yang serakah itu biasanya apa? Nggak punya sifat malu. Dan kita juga diingatkan untuk tidak gampang ngomongin orang, ghibah kalau bahasa orang sekarang, atau ngegosip. Karena menghibah bisa menghilangkan amal soleh. Padahal amal soleh adalah mutiara itu tadi dari Allah. Kita bisa sholat, kita bisa zakat, kita bisa puasa, kita bisa ngaji, duduk di sini. Ini amal soleh Pak. Kita udah susah-susah ngumpulin amal soleh, ngumpulin pahalanya. Jangan sampai rusak, jangan sampai hilang gara-gara apa? Ghibah, kan ruginya rugi Pak. Fal ghadabu yuzilul aqla wal hasadu yuzilud din wat tama' yuzilul haya wal ghibatu yuzilul amalas sholih. Ghibah, marah-marah dapat menghilangkan akal, iri dan dengki atau hasud dapat menghilangkan agama, serakah atau tomak dapat menghilangkan sifat malu, dan menggunjing atau ghibah dapat menghilangkan amal soleh. Maka jaga Pak, jaga. Itulah 4 permata yang ada dalam diri kita manusia yang seharusnya dan harus memang dijaga agar selalu berada di jalan yang benar. Subhanallah. Oleh karena itu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita mampu mengoptimalkan permata yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Ada 4 Pak ya, masih ingat tadi? Yang pertama adalah akal, agama, sifat malu, dan amal soleh. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dunia, selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau bertanya Pak? Alhamdulillah nggak ada. Ya sudah. Yang penting permata ini dijaga betul Pak ya. Nah, dan yang lebih penting lagi adalah agar kita tidak termasuk orang-orang yang selamat. Asah hati kita itu untuk selalu husnudzon. Itu tadi yang di awal saya bilang. Husnudzon pada diri sendiri, husnudzon kepada sesama, dan husnudzon apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jauhkan dari kebalikannya, sifat suudzon, berburuk sangka. Berburuk sangka kepada diri sendiri, berburuk sangka kepada sesama, apalagi berburuk sangka kepada Allah. Karena berburuk sangka itu menjadi penghalang
seseorang itu diangkat dalam derajat kewalian. Sebagai penutup ada sebuah kisah, Pak. Wakilah ini adalah kisahnya Imam Hasan Al-Basri. Wakilah adalah tokoh yang lain dari orang-orang soleh terdahulu. Gara-gara suudzon, akhirnya apa? Beliau terancam derajat kewaliannya. Derajat kewaliannya itu apa namanya? Bahasa kalau orang sekarang pangkatnya diturunkan, Pak. Suatu ketika melihat di sore hari ada laki-laki perempuan duduk di samping atau di tepi danau. Kemudian sang imam ini lewat dan melihat. Di dalam hatinya, orang sekarang itu ya, kalau maksiat itu nggak lihat tempat, nggak lihat waktu. Berdua-dua di tempat terbuka, di pinggir danau. Di depannya ada botol lagi. Pasti itu botol minuman keras. Nah, subhanallah. Belum ada jeda, terlintas pikiran tidak baik di dalam benaknya sang imam. Tiba-tiba, tidak jauh dari dua orang yang duduk di pinggir danau ini, ada 5 orang yang lagi bermain sampan di tengah danau. Tiba-tiba sampannya ini, perahu kecil ya, itu tenggelam. Maka spontanitas pemuda yang duduk di samping perempuan itu loncat untuk menyelamatkan orang yang ada di sampan yang kemudian tenggelam. 3 orang terselamatkan, 2 orang nggak sempat ditarik. Kemudian sang pemuda itu berbalik kepada sang imam tadi dengan berteriak, "Wahai imam, yang kau merasa paling benar, jatahku sudah menyelamatkan untuk 3 orang. 2 itu jatahmu, silahkan diselamatkan." Betapa kagetnya sang imam melihat lintasan pemikiran yang ada di hatinya ternyata terbaca oleh orang yang tadi di suudzoni. Nah, ternyata sang imam ini tidak mampu menyelamatkan karena udah terlambat. 2 orang ini akhirnya tidak terselamatkan. Dikasih tahu, "Wahai orang yang pernah merasa paling soleh, perempuan yang duduk di sampingku adalah ibuku. Dan minuman yang di depanku itu air mineral. Karena otakmu berpikir negatif, maka itulah tebusannya." Subhanallah, Bu, Pak. Jadi kita itu jangan mudah berpikir negatif. Jangan mudah. Lebih baik kita salah memberikan penilaian, menilai baik kepada orang yang salah daripada memvonis salah kepada orang yang baik. Nah, akhirnya apa? Gara-gara suudzon itu nyaris derajat kewaliannya itu turun level, Pak. Karena apa? Pantangan bagi seorang kekasih Allah itu pikirannya penuh dengan prasangka. Nah, jadi kita nggak boleh membiarkan diri kita dihasut oleh pikiran-pikiran negatif hingga kemudian lebih banyak prasangka kepada orang lain. Mudah-mudahan kita semua terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana wa jama'atana hada fi masjid Asmaul Husna min ahlil ilmi wal khair wa min ahlil Qur'an wa min ibadika shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.